Oke, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga baik-baik dan sehat-sehat selalu semuanya ya. Nah, pada hari ini tanggal 11 Januari, hari Kamis tahun 2024 jam 4.26 ya. Jadi pasar modal Indonesia baru saja tutup untuk hari ini ya, gitu. Nah, video ini adalah kelanjutan sehabis saya membahas dan mengulas tentang ANTM ya. Jadi ANTM adalah salah satu ya boleh dibilang dalam tanda kutip supplier ya, atau yang nyuplai HRTA ya, atau harta dinata ya. Jadi ketika saya tanya kenapa kok bentuk emas batangannya mirip ya antara HRTA atau emas kita dan Antam, mereka bilang itu si emas kita atau emas harta dinata itu juga didapat dari produksi emas Antam, jadi bentuknya hampir sama. Dan terus terang saya secara pribadi suka ya dengan desain Antam dan juga desain emas kita. Menurut saya itu 11-12 ya, bentuknya hampir sama. Kemudian pengalaman saya dengan jual dan beli emas kita atau emas harta dinata ini juga tidak ada masalah, memuaskan ya. Jadi mereka punya counter-counter, khususnya di dekat sini adalah di Tunjungan Plaza Surabaya. Itu saya sempat beli juga, dan menurut saya mereka cukup fair ya ketika jual dan beli ya. Beda dengan kalau kita beli jual di pasar atom ya, itu kan pakai nego-nego ya. Sedangkan kalau di HRTA ini udah tertentu harganya ya, jadi sudah fix harganya. Jadi dan bisa jadi saat itu HRTA ini menghargai dengan harga yang lebih tinggi ya, karena itu tadi nggak pakai nego-negoan lagi, udah langsung sekian gitu ya. Dan saya rasa cukup fair ya sejauh ini ya. Nah, oke ya, ini bukan bermaksud promosi, tapi ya begitulah kenyataannya ya. Dan memang saya juga emas batangan sebagai opsi untuk investasi ya gitu ya. Dan saya lihat di sini untuk di pasar modal Indonesia ada dua nama, yaitu ANTM dan HRTA ya. Dan kalau saya lihat selama bertahun-tahun memang harga emas itu cenderung naik ya gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa kok saham perusahaannya yaitu ANTM dan HRTA ini harganya tidak naik harga emasnya gitu ya. Oke. Kemudian saya perhatikan juga di dalam tulisan industri sama key business, di sini HRTA ditempatkan sebagai produk clothing, aksesoris sama bags ya. Jadi luxury goods dan consumer cyclical ya. Jadi kesannya itu seperti perhiasan gitu ya. Jadi bisa jadi mereka nggak memproduksi sendiri atau nggak punya pabrik sendiri ya. Tapi kalau koreksi kalau saya salah ya, tapi mereka bekerja sama dengan Antam, dan Antam kan juga menerima pekerjaan dari pihak ketiga ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi koreksi jika saya salah ya. Tapi sejauh ini saya lihat di websitenya HRTA, saya produknya dan itu saya rasa oke semua gitu ya. Nah, oke ya, pada sore ini kita akan lihat bagaimana dengan harga sahamnya. Apakah worth it kita untuk akumulasi saat ini atau harus menunggu atau bagaimana ya. Oke. Nah, hal pertama yang saya lihat adalah porsi masyarakat. Nah, porsi masyarakat ini 24,5% ya, masih di bawah ambang batas saya ya, 33% atau sepertiga. Nah, kalau dibandingkan dengan punya Antam lebih dari 28,5%, sekitar berapa tadi? Sekitar 35%. Ya, jadi nilai porsi masyarakat ini masih lebih bagus sedikit punya HRTA ya. Oh ya, HRTA untuk hari ini ditawarkan dengan harga 35.200 per lotnya. Nah, jadi kenapa kok saya juga masuk di HRTA ini, karena harganya yang relatif rendah ya. Oke, ini satu keunggulan ya. Jadi saham-saham dengan harga per lotnya yang relatif rendah itu cukup bisa menjangkau masyarakat, dan cukup bisa menjangkau masyarakat tentu saja juga bisa diingat oleh masyarakat gitu ya. Beda dengan beberapa saham yang memang bagus seperti ITMG atau
UNTR ya, itu bagus, tapi sekali beli kita harus ngeluarin duit jutaan ya, sekitar 2 jutaan ya. Jadi ya agak susah gitu ya. Nah, ini relatif jauh lebih rendah ya, seperti itu. Kemudian dari Board of Commissioner dan Dewan Direksi, kebetulan saya belum cek ya di website secara detail, cuman saya lihat sekilas tentang harga jual beli emasnya, karena saya juga pernah beli dan juga sempat mau jual juga ya. Tapi untuk yang Board of Commissioner saya belum pernah tahu ya. Tapi yang saya tahu perusahaan ini belum lama ya ada di pasar modal. Jadi perusahaan ini 2017 ada di pasar modal. Cuman akhir-akhir ini saya lihat di YouTube ya, jadi pengurusnya juga sempat diwawancarai oleh, kalau nggak salah, stasiun berita ya, CNBC kalau nggak salah ya, tentang prospek ke depan harga emas ya. Nah, jadi kalau memang bicara tentang produk emas dan perhiasan itu memang amat disukai oleh masyarakat ya, dan kalau saya nggak salah ternyata mereka juga melakukan ekspor ya. Nah, mungkin habis pembahasan lewat RTI saya juga akan terusin lewat video dari website dan berita-berita terkait ya, seperti itu. Nah, kemudian dari EPS ini 37 tahun 2020 meningkat ke 42, meningkat ke 55 tahun 2022 dan meningkat ke 75 tahun 2023 ya. Nilai yang bagus menurut saya, terjadi peningkatan yang cukup menarik ya, 37 ke 42 ke 55 dan ke 75. Ini cukup menarik ya gitu. Nah, kemudian DPS-nya juga ya lumayan tapi nggak terlalu gede ya, 8, 10, 12 dengan persentase 21 sampai 23%. Ini angka yang relatif kecil tapi menurut saya bijak ya. Jadi mungkin karena ini perusahaan masih relatif baru ya, koreksi jika salah ya, jadi mereka juga membutuhkan laba bersihnya untuk diputar kembali dalam perusahaan untuk menjaga kualitas produk dan layanannya. Ya, jadi jumlah DPR di sini masih oke lah, masih worth it lah, masuk akal lah ya. Dan mereka nggak pernah bolong dalam bagi saham ya, sejak 5 tahun yang terakhir tetap bagi dan angka rupiahnya meningkat ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya HRTA ini perusahaan di bidang perhiasan, emas dan juga emas batangan yang mulai sedikit merangkak untuk naik ya, seperti itu ya. Nah, jadi beda banget dengan kakaknya ya, atau yang udah gede kayak Antam ya. Antam mungkin problemnya jauh lebih kompleks ya. Jadi kalau HRTA ini kayaknya udah dia merangkak untuk naik ya. Dan sekali lagi saya juga tetap impress dan sejauh ini suka dengan produk-produknya, khususnya produk-produk emas ya, seperti itu. Kemudian pembagian dividen akan kita hitung. Jadi tahun 2023 ini mereka bagikannya sekali setahun aja. Jadi tahun 2021, 2022, 2023 kalau dijumlah 30 ya, 30 kemudian dibagi 3, 10 ya, 10 1/3 ya, kurang lebih dividennya 3,3% ya per tahunnya selama 3 tahun yang terakhir. Bukan jumlah yang besar, tapi masih lebih besar dari rata-rata 3 tahun terakhir punyanya Antam. Jadi punya Antam saya hitung 2,74%, dan sedangkan punya HRTA secara kasar 3,3%. Ya, masih lebih besar dikit punya HRTA ya, seperti itu. Kemudian untuk laporan keuangan, ini revenue-nya kelihatan banget naik ya. Kemudian tapi NPM-nya cenderung turun gitu. Entah kenapa kok seperti begini ya. Nah, kemudian equity-nya juga cenderung naik, liability tapi juga naik, betul. Oh ya, ini mungkin tadi saya kelewatan ya, saya belum cek liability atau DER-nya berapa. Nanti habis ini kita akan lihat lagi. Jadi equity-nya naik, tapi liability-nya juga naik. Entah mereka liability untuk apa ya, leverage itu. Dan DER-nya juga naik ya. Nah, di sini dengan market cap 1,62 T, kemudian sales-nya 9,33 T. Ini gede banget ya, jauh di atas market cap-nya. Kemudian liability-nya hampir 3 T dengan equity yang hampir 2 T. Ini berarti liability di atas equity ya, 3/2, berarti hampir
equity lebih besar, sorry, hutangnya 3, modalnya 2. Wow, gede banget ya, lumayan ya. Nah, kemudian net profit 259 miliar saja ya. Jadi jauh di bawah 10% ya. Jadi salesnya ini angkanya wow ya, tapi net profitnya nggak sampai 10%, bahkan bisa jadi 3% cuman ya, bahkan bisa di bawah itu ya 3%-an. Ini kecil banget ya. Ya nggak tahu kenapa ya seperti ini ya. Kemudian cash flow-nya juga masih negatif ya. Nah ya, jadi kenapa ya, padahal harga emas seperti yang sudah saya tunjukkan tadi ya di video saya tentang Antam itu tadi, video sebelumnya itu harga emas selalu naik terus ya selama 5 tahun terakhir. Nah ini bisa dilihat di sini kan, harga emas selama 5 tahun dan 10 tahun terakhir ini terus meningkat ya. Jadi ada sesuatu yang saya belum tahu ya, kenapa ya kok di tempat emiten-emiten dengan yang bergerak dalam bidang logam mulia ini kok harga sahamnya nggak sebagus harga ininya, komoditas yang dia jual gitu ya. Beda dengan batu bara, kalau batu bara itu ngikutin ya, jadi berkorelasi yang positif ya. Jadi antara harga batu bara dengan harga sahamnya korelasinya itu positif banget ya. Tapi kalau untuk emas ini masih belum terlalu positif korelasinya, bahkan cenderung sedikit negatif ya, jadi berlawanan seperti itu. Nggak tahu kenapa, bisa komen ya. Nah kemudian untuk PER-nya masih rendah, PBV juga masih rendah, tapi cash flow-nya negatif ya. Dan NPM-nya cukup rendah ya, 2,78%. Kemudian ROI-nya lumayan 18. DER-nya ini yang tinggi ya, gede ya, 1,5 kali dari equity-nya ya. Oke, seperti itu. Dan sampailah kita pada bagian yang paling penting, yaitu harganya ya. Jadi dengan harga yang saat ini 35.200 dengan kondisi PER rendah, PBV rendah, market cap tinggi, apakah bisa dikatakan murah atau masih mahal ya? Nah, kalau saya secara pribadi saya nunggu dulu ya. Jadi saya nunggu dulu, saya lihat dulu ini DER-nya. Saya suka dengan perusahaan-perusahaan yang DER-nya di bawah 1 ya, 75%, 50%, 40%, bahkan yang di bawah itu saya suka ya. Cuman saya lebih berhati-hati atau membatasi dulu pembelian dengan perusahaan-perusahaan yang DER-nya tinggi, khususnya perusahaan-perusahaan yang masih juga sedang berkembang ya, seperti ini ya. Nah tapi kalau yang bilang ini masih murah ya karena dividennya masih lumayan ya, 3,3, tapi juga nggak terlalu tinggi banget sih. Dan per PBV masih oke, PBV masih di bawah 1, berarti masih harga diskon ya gitu ya. Dan kemudian juga produknya saya suka, bagus juga ya, jadi mirip banget dengan punyanya Antam ya. Dan mereka juga ada ininya sertifikatnya juga sertifikat ya, standar emas itu ya, bullion macam kayak gitulah gitu. Kemudian dalam 3 tahun dan dalam setahun ini, kalau kita lihat dalam 3 tahun ini harga lagi turun, dalam 5 tahun ya, dalam 3 tahun pun ini juga kita lihat di sini harga masih turun ya, harga yang masih ya bukan harga terendah, harga terendahnya di waktu itu di berapa itu, di bawah 250 ya, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya aja untuk HRTA menurut saya secara pribadi ya, jadi produk yang mereka tawarkan mungkin belum bling-bling harga sahamnya ya. Jadi harga saham dan kinerja perusahaannya mungkin masih dalam masa pertumbuhan ya, dia masih terus tumbuh, dia butuh pinjaman juga. Jadi menurut saya secara pribadi untuk posisi hari ini saya masih wait and see dulu ya. Jadi saya sempat akumulasi HRTA ya waktu kalau nggak salah tahun 2022 ya, karena saya lihat tadi di sekuritas saya tahun 2023 udah nggak ada, berarti mungkin tahun 2022 ya gitu. Oke ya, jadi singkatnya seperti itu. Jadi
yang bisa saya sampaikan tentang HRTA ya. Jadi produk yang bagus tapi harga sahamnya harus kita cermati dulu ya. Oke, nah sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Ini sekali lagi bukan anjuran jual atau beli ya, atau hold ya, dan saya tidak berpromosi atau apapun ya. Nah, semua kembali ke kita masing-masing untuk berinvestasi secara bijak ya. Jadi sesuai dengan, jangan hanya beli berdasarkan ulasan dari saya, tapi juga harus dianalisis sendiri, karena pendapat satu orang dengan orang yang lain berbeda, profil resiko juga berbeda ya. Oke, saya rasa itu aja ulasan saya tentang HRTA. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat sejahtera selalu ya.